Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Aulia dari SMAS Budi Luhur Boarding School TGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai observer. Perkenalkan, saya Michael Samosir, CGP Angkatan 10 dari SD 002 Batu Ampar. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coaching. Perkenalkan, nama saya Devi Febriani Akbar. Saya CGP Angkatan 10 Kota Batam. Saya dari SMP Negeri 29 Batam. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coaching. Selamat sore Pak Mikael, bagaimana kabar hari ini Pak? Selamat sore Pak Suton, kabar saya sehat. Gimana dengan Pak Suton kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, saya kabarnya hari ini. Oh ya Pak Samusir, saya lihat Pak Samusir kayaknya ingin melaksanakan coaching ya Pak? Ya benar Pak Suton. Oke Pak Samusir, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit pertanyaan ya yang saya ingin bicarakan dengan Pak Samosir. Boleh nggak atau tidak Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Nanti pada saat coaching ya antara coach and coachee, Bapak akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti yaitu apakah Bapak sudah mengikuti dan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan juga Bapak harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian prosesnya harus kreatif, dan juga Bapak harus bisa memaksimalkan potensi coaching. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit Pak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Samosir. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Yang pertama Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu pasti tentang potensi inti coaching Pak. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oh, baik Pak. Jadi Pak Samosir mau mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu present atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Lalu Pak, di antara ketiganya ini, kira-kira mana yang lebih spesifik, yang lebih detail yang ingin Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan itu Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach Pak. Baik Pak. Dari 2 indikator ini tadi, dari 2 kompetensi ini, kira-kira, eee, indikator ketercapaiannya apa Pak Samosir? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan itu Pak adalah di mana coach dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak. Mmm, gitu ya Pak. Jadi Bapak ingin melihat, apa namanya, eee, coachee bisa mencari solusi permasalahannya. Iya Baik, Pak. terima kasih ya Pak Samosir atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika saat coaching saya akan mengamati kemudian menilai, setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Samosir. Ya, sama-sama Pak Suton. Selamat sore Pak Mikael. Selamat sore Bu Gipi. Apa kabar Bu Gipi? Ya seperti inilah Pak Mikael. Dari ekspresi Ibu nampaknya Ibu kurang bersemangat hari ini. Benar begitu Bu Gipi? Ya begitulah Pak Mikael. Saya ada masalah nih Pak. Kalau Pak Mikael gimana kabarnya? Kabar saya baik. Pak Mikael ada waktu luang tidak ya sekarang? Boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya ceritakan kepada Pak Mikael tentang masalah yang saya hadapi. Baik Bu Gipi, ketepatan saya lagi santai saja.
Apa yang Ibu ceritakan? Ini loh Pak, saya ini lagi galau. Walaupun saya sudah lama mengajar, akan tetapi akhir-akhir ini saya melihat siswa saya itu saat proses pembelajaran itu terlihat kurang bersemangat, Pak, acuh, dan sulit berkonsentrasi, serta tidak nyambung. Bahkan ada yang tidur ketika saya menjelaskan. Hmm, begitu. Jadi akhir-akhir ini ada siswa Ibu yang acuh tak acuh, kemudian sulit berkonsentrasi dalam proses pembelajaran ya. Dan ada yang tidur bahkan ya Bu ya. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Saya mengharapkan setelah saya bercerita kepada Bapak, Bapak bisa membantu menghilangkan kegalauan saya, Pak, dan memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu. Nah, dari cerita Bu Ipi, kira-kira yang membuat anak-anak itu atau murid-murid seperti itu di dalam kelas apa ya Bu? Kemarin, Pak, ini saya sudah memanggil Hmm. dan menanyakan pada murid saya yang tidur di kelas. Kata mereka, pembelajaran yang saya bawakan itu kurang menyenangkan dan kurang menarik, Pak. Belum memperhatikan kebutuhan mereka. Hmm. Model dan metode pembelajaran saya mungkin masih monoton dan mendominasi seperti metode ceramah. Mungkin saya sering menjelaskan juga kali ya, Pak ya, dan belum menyediakan ruang yang partisipatif. Oh, jadi murid-murid itu tidak bersemangat karena pembelajaran Ibu yang terkesan sangat monoton ya. Ya, Pak. Kira-kira yang Ibu inginkan kondisi yang bagaimana yang Ibu inginkan nantinya untuk murid-murid ke depannya? Tentu saja, saya ingin murid-murid saya ini bisa lebih giat lagi, Pak, Ya. bersemangat. Mereka bisa fokus saat menerima materi yang saya berikan, sehingga ketika belajar dengan saya ada ilmu yang mereka dapatkan. Saya sependapat sih dengan yang Ibu sampaikan. Nah, apakah ada yang bisa Ibu lakukan meningkatkan pembelajaran ke depannya, Bu? Iya, Pak, berdasarkan pengamatan saya, mereka ini kan bosan ya, Pak, dengan pembelajaran saya. Mungkin mereka membutuhkan metode pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar mereka kali ya, Pak ya. Media yang menarik dan mampu memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi diri. Sepertinya saya harus sering-sering melakukan ice baking ini, Pak, supaya mereka tidak mengantuk. Nah, kalau begitu, apakah ada strategi yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu yang selama ini yang misalnya yang sudah berhasil ya, yang menggunakan teknologi? Ya Pak, ini saya ini kan kurang paham ya Pak dengan IT. Tetapi saya pernah loh Pak menerapkan pembelajaran dengan praktikum bergilir. Nah, saya menyediakan beberapa alat praktikum, kemudian dalam kelompok kecil mereka melakukan praktikum Pak. Mereka semua bisa mencoba untuk melakukan praktikum tersebut. Dan mereka sangat antusias mengikuti pelajaran saya. Wah, menarik sekali Bu yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak bisa eh, bergerak, kemudian ekspresikan keinginannya. Nah, begitu kalau di rating 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa keberhasilan belajar dengan metode yang Ibu terapkan tersebut untuk menarik dan membangkitkan minat siswa dalam pembelajaran? Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau saya memberikan peringkat, rating dari 8 sampai 10 Pak, 8 sampai 9 seperti 8 9. sampai 9 ya. Iya, Pak. Baiklah Bu Gipi. Selanjutnya rencana apa yang akan Ibu lakukan? Lalu bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya agar rating yang Ibu harapkan itu nanti berjalan dengan baik? Saya akan segera menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Saya akan belajar memanfaatkan IT, lebih banyak belajar lagi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dan menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi. Dan saya akan lebih sering lagi melakukan ice breaking yang menarik. Bagus sekali Bu, rencana Ibu ke depannya. Kira-kira siapa nanti yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya seperti komunitas belajar, berkolaborasi dengan tim IT yang ada di sekolah saya,
Dan saya juga akan bekerja sama dengan wali murid. Kira-kira butuh jangka waktu berapa lama Bu pelaksanaan rencana yang sudah Ibu buat itu? Hmm, Sepertinya akan segera saya lakukan ya Pak Mikael, supaya murid-murid saya bisa semangat belajar dengan antusias. Kalau waktu pencapaiannya ya tidak bisa saya limitkan ya Pak, karena kan ini proses. Kita tahu bahwa untuk hasil yang terbaik tidak bisa kita melakukan dengan instan ya Pak. Ya Bu, benar sekali. Lalu apa komitmen yang Ibu jalankan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Komitmen saya akan konsisten meningkatkan cara mengajar saya menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya akan selalu belajar untuk mengembangkan diri dan potensi dalam memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Baik Bu Gipi, adakah dukungan yang lain yang Ibu butuhkan untuk terlaksananya rencana Ibu tersebut? Kalau di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana sepertinya sudah cukup baik ya Pak. Mungkin dari diri saya sendiri harus lebih berusaha selalu mengupgrade pengetahuan pembelajaran yang benar. Baik Bu Gipi, mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu buat dapat terlaksana dan sukses ya Bu ya. Nah sekarang apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini Bu? Terima kasih doanya Pak Mikael. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran dan solusi rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Sekali lagi makasih ya Pak Mikael atas bantuannya. Baik Bu Gipi, sama-sama. Nanti di lain waktu Ibu boleh bercerita lagi kepada saya Bu ya. Baik, Pak. Oke, selamat sore ya Bu Gipi ya. Sorry, Pak. Bagaimana Pak Mikael, proses coaching tadi sudah berjalan baik dan benar? Baik Pak Sultan, proses coaching tadi sudah terlaksana dengan baik dan benar Pak. Oke, setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan pada Pak Mikael. Yang pertama, apa Bapak sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator-indikator yang ingin Bapak capai tadi? Baik Pak, tadi pada saat coaching saya sudah melakukan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya sudah menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut Pak. Oh, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ya Pak, sesuai dengan alur cerita. Dan saya juga Pak, ini ada beberapa catatan Pak selama saat observasi. Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, dan juga Pak sudah mengarahkan coach untuk mencari aksi atau tindakan yang dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga coach menemukan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan juga Bapak sudah menjadi pendengar yang baik untuk coach. Bapak sudah ada kesadaran penuh, kemudian sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah melaksanakan coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendalami alur cerita Pak, agar coaching berikutnya bisa lebih baik lagi Pak. Luar biasa Pak Samusin, Bapak sudah melakukan proses coaching tadi dengan baik. Semoga kedepannya Bapak lebih sukses, diberikan kemudahan di dalam coaching-coaching berikutnya. Terima kasih ya Pak Mikael. Baik Pak Sultan, sama-sama Pak Sultan. Terima kasih kembali Pak Sultan. Selamat sore Pak Sultan. sore Pak Mikael.